Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan tentang kisah sahabat yang tidak ikut perang Tabuk bagian 2 ya. Pernah suatu ketika saya berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ada seorang petani dari Syam yang biasa menjual makanan di kota Madinah bertanya, "Siapakah yang mau menunjukkan Ka'ab bin Malik kepada saya?" Maka orang-orang menunjuk diriku. Lalu orang itu datang kepadaku dengan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Ternyata isinya antara lain, "Amma ba'du, ingin saya sampaikan bahwa saya mendengar kawan-kawanmu sedang mengucilkan dirimu. Sedang Allah tidaklah menjadikan dirimu itu seorang hina dan bukanlah orang yang pantas disia-siakan. Oleh karena itu datanglah kepada kami, niscaya kami benar-benar bersedia memberi bantuan kepadamu." Setelah selesai membaca surat itu saya berkata, "Ini adalah ujian yang baru lagi untukku." Maka ku cari api lalu ku bakar surat tersebut. Setelah sampai pada hari ke-40 di mana saya dikucilkan selama 50 hari, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk datang kepadaku dan dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kamu supaya berpisah dengan istrimu." Saya bertanya, "Apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat?" Dia berkata, "Tidak, jangan kamu menceraikannya, tetapi janganlah kamu mendekatinya." Bersamaan dengan itu pula beliau mengutus utusan untuk mendatangi kedua kawanku dengan menyampaikan perintah yang sama. Kemudian saya berkata kepada istriku, "Pulanglah dulu kamu kepada keluargamu dan tinggallah di sana bersama mereka, sehingga Allah memberikan keputusan tentang persoalanku ini." Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah sangat tua dan lemah, serta tidak mempunyai pelayan. Maka apakah kiranya Tuhan keberatan bila saya melayaninya?" Beliau menjawab, "Tidak apa-apa asal dia tidak mendekatimu." Istri Hilal berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Hilal sudah tidak mempunyai nafsu lagi untuk berbuat seperti itu. Dan demi Allah, ia selalu menangis semenjak ia menerima keputusan itu sampai saat ini." Kemudian sebagian keluargaku mengatakan kepadaku agar saya meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang masalah istriku, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya. Maka saya menjawab, "Saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW tentang masalah istriku. Aku tidak tahu pasti apakah Rasulullah akan memberi izin atau tidak karena aku masih muda. Saya tinggal sendirian selama 10 hari, maka genaplah sudah 50 hari semenjak Rasulullah SAW melarang orang-orang berkata-kata dengan kami. Kemudian saya sholat subuh di atas loteng rumah kami pada hari ke-50. Ketika saya duduk di atas untuk merenungkan nasib sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bumi ini terasa amat sempit dengan segala kelapangan yang ada. Tiba-tiba saya mendengar suatu teriakan keras yang memanggil, 'Wahai Ka'ab bin Malik, ada kabar gembira buatmu.' Maka saya segera sujud karena saya kelapangan telah tiba. Rasulullah SAW telah memberitahu orang banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kami ketika beliau sholat subuh. Orang-orang pun ingin berdatangan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kami dan juga kepada kedua kawan saya. Ada seorang lelaki yang datang kepadaku dengan naik kuda dan ada juga yang berjalan kaki. Bahkan ada juga yang datang dari suku Aslam sengaja menemuiku melewati bukit. Suara-suara yang mengeluh-elukanku lebih cepat ke telingaku dari kuda mereka. Ketika suara ucapan selamat untuk mengembirakanku dari orang pertama-tama sampai ke telingaku, dengan spontan aku lepas pakaianku dan aku berikan kepadanya. Padahal demi Allah, saat itu saya tidak mempunyai pakaian selain itu, sehingga saya terpaksa meminjam pakaian untuk bertemu Rasulullah. Dan saya menghadap Rasulullah SAW. Setiap orang yang bertemu dengan saya mengucapkan selamat karena taubatku telah diterima. Mereka berkata, "Selamat atas diterimanya taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian saya masuk masjid. Saya mendapati Rasulullah sedang duduk dikelilingi oleh orang banyak. Kemudian Talha ibnu Ubaidillah bangkit dan berlari untuk menjabat tangan dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari sahabat Muhajirin yang bangkit selain Talha. Saya tak mungkin lupa terhadap Talha dalam peristiwa itu.
Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan muka berseri beliau bersabda, bergembiralah kamu dengan kebaikan yang kamu terima pada hari ini, yang belum pernah kamu terima sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Saya bertanya, apakah kebaikan itu datang dari Rasulullah sendiri atau dari Allah? Beliau menjawab, tidak, bahkan ini langsung dari Allah. Rasulullah SAW bila sedang bergembira, wajahnya bersinar-sinar seakan wajahnya itu berlahan dari bulan. Kami tahu benar akan hal itu. Kemudian setelah saya duduk di hadapan beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, sebagai kesempurnaan taubatku, maka saya akan memberikan semua harta kekayaanku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, jangan, tahanlah sebagian dari harta kekayaanmu itu, karena yang demikian itu lebih baik untukmu. Saya berkata, sesungguhnya saya hanya akan menahan harta yang kuperoleh dari rampasan perang yang saya dapat di Khaybar. Saya melanjutkan lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyelamatkan saya karena saya jujur, dan sebagai kesempurnaan taubatku saya tidak akan berbicara melainkan dengan jujur seumur hidupku. Demi Allah, saya tidak mengetahui seorang muslim yang pernah diuji Allah karena berkata jujur semenjak aku berkata demikian kepada Rasulullah, sehingga sekarang. Itulah cobaan terbaik yang dilakukan Allah kepadaku. Saya berjanji tidak akan pernah berdusta semenjak hari ini. Aku berharap kepada Allah semoga Dia memelihara diri saya selama hayat masih di kandung badan. Kemudian turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang benar. Ka'ab berkata, demi Allah belum pernah saya merasakan nikmat pada diriku sejak aku masuk Islam yang lebih besar daripada ketika aku berkata benar terhadap Rasulullah SAW. Seandainya aku berdusta kepada beliau, niscaya celakalah aku seperti orang-orang yang telah berdusta. Sesungguhnya Allah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika disampaikan wahyu kepada mereka dengan nada sinis melebih sinis, seseorang berkata dengan sesamanya, di mana Allah berfirman, kelak mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridho terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Kami bertiga tertinggal, maksudnya tertinggal bertobat, dan mereka yang telah terima tobatnya oleh Rasulullah secara lahir, sedang batinnya terserah kepada Allah, serta dimohonkan ampun kepada Allah. Adapun terhadap kami bertiga, Rasulullah melakukan hingga datang keputusan Allah. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat kepada mereka, bukan tertinggal tidak ikut berang, tetapi penerimaan taubat kepada kami ditangguhkan. Oke, jadi intinya jika umat Islam ini harus bersatu, kalau ada susah-susah bersama, kalau senang bagi bersama, jika ada antara pesan perang dibagi bersama, jika pergi perang tidak boleh berkhianat, tidak ikut merupakan salah satu perbuatan khianat, perbuatan pengecut, apalagi tidak ada uzur. Jadi orang Islam itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada di antara kita yang membela kebatilan, kezaliman, mengatakan suatu keburukan itu nggak apa, maka dia bagian dari itu. Dan ingat, hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.